Wow, satu kesempatan yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi saudara hadir di dalam rumah Tuhan pada malam hari ini karena perjalanan yang begitu panjang tentunya. Saya dengar macet di mana-mana. Tapi kita bersyukur karena kita diberikan kekuatan hati oleh Roh Kudus untuk bisa berjuang sampai kita tiba di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Oke, Bapak Saudara, kita juga sedikit melaporkan bahwa 8 hari yang lalu saya bersama tim, ada 5 orang kami berangkat ke Kepulauan Maluku. Dan kami mengajar, semua kami mengajar pada waktu itu, hanya satu yang tidak mengajar karena memang tugasnya meliput, jadi dia tidak ngajar. Nah Bapak Saudara, mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Waktu saya taruh beberapa foto rekreasinya, bukan foto mission tripnya ya Bapak Saudara. Wah semua kasih respon luar biasa, bagus banget tempatnya, pengen dong ikut dan lain sebagainya saudara. Tapi di balik tempat yang bagus itu, ya, ada mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah pelayanan yang kami tidak postingkan di Facebook, saudara. Ya, kita perlu postingan di Facebook yang umum saja, ya, tetapi hal yang detail nggak perlu, Bapak Saudara. Nah, satu kesaksian yang luar biasa adalah Vinka. Ya, saudara tahu Vinka ya, yang sering state manager kita itu, Bapak Saudara. Jadi Vinka waktu itu melayani di Seram Selatan, ya, karena kami sampai di Ambon itu pagi hari Senin dan kami berpisah langsung 3 grup. Dan Vinka mengajar sendirian di Seram Selatan pada waktu itu. Dan waktu itu sebenarnya peserta yang akan hadir di kelas Vinka adalah pemuda-pemudi yang ingin belajar tentang ibadah yang kreatif. Dan salah satunya pelayanan state manager sebenarnya lebih spesifik ya. Namun apa yang terjadi ternyata tuan rumah mengatur sedemikian rupa karena dia adalah badan pengurus daerah di Maluku. Akhirnya dia mengatur itu menjadi acara wilayah. Jadi satu wilayah Seram Selatan yang terdiri dari 11 gereja, termasuk gembala-gembala sidangnya, datang di kelas Vinka, Bapak Ibu Saudara. Loh, ini jemaat biasa loh. Pengerja di gereja, tapi dia berhadapan tiba-tiba dengan 51 peserta dan di situ banyak gembala sidang, pelayan Injil ada di situ saudara. Dan malam hari sebelum Vinka ngajar, Vinka WA saya, Ci, ini kayaknya ada perubahan ini. Loh, apa perubahannya Vin? Ternyata yang datang itu pendeta-pendeta dan gembala sidang katanya. Manusiawi mulai timbul Bapak Saudara ya, merasa ciut dan lain sebagainya. Saya bilang, Vin, Tuhan mau pakai Vinka, pasti Tuhan akan mampukan Vinka. Dan kelas itu menjadi kelas yang sangat spektakuler. Kenapa saya bilang spektakuler? Karena dari pagi sampai sore nggak ada yang pulang Bapak Saudara. Itu tandanya kelas saudara dihadiri oleh orang dan disukai oleh orang. Kalau saudara ngajar, karena saya sering ngajar di Ambon, di Maluku juga, di beberapa tempat. Dan puji Tuhan, kelas-kelas yang kita adakan di daerah-daerah itu, jarang ada peserta yang pulang habis makan siang kan suka nyelonong, hilang aja gitu. Alasan makan siang tahu-tahu hilang gitu saudara. Karena sebenarnya Pak ngantuk di kelas dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, hari itu ada orang yang ikut dari pagi sampai sore dan perubahan paradigma mulai mengambil tempat di hati para gembala. Dan kita berdoa supaya gereja kita akan membawa dampak yang besar untuk seluruh daerah yang ada di Maluku. Amin saudara? Wow. Beberapa hari sebelum kembali kami mampir ke Tual, Pulau K kecil. Dan di situ pun Bapak Ibu Saudara, gedung gereja sudah dibangun dan jadi. Dan saya foto beberapa foto itu dan saya kirim kepada Pastor Arif. Saya bilang ini GSJA Bethlehem kecil. Jadi kalau mau lihat GSJA Bethlehem yang kecil ya di situ. Kenapa? Karena mereka begitu antusias untuk belajar dari gereja kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan gembala sidang sudah mengumumkan pada hari Minggu setelah saya khotbah. Dia katakan bahwa kita berafiliasi dengan GSJA Bethlehem di Bogor. Padahal Pastor Arif nggak tahu soal itu. Tapi itu satu hal yang saya pikir itu satu hal yang sangat luar biasa karena Tuhan sudah membawa kita sejauh ini dalam pekerjaan Tuhan dan melayani kota kita dan bahkan bangsa kita saudara. Dan kita ingin membawa dampak dan membangun. Kita nggak mau gede sendirian tetapi kita mau ajak bersama-sama tubuh Kristus yang lain. Di mana mereka membuka hati untuk bisa melayani bersama-sama. Di KTKT ada kelas kue yang berlangsung Bapak Saudara. Kelas kue dilayanin oleh seorang Cisandra, orang yang cuma hadir ibadah hari Minggu seperti biasa. Dan dia mengajar 2 resep kue pada waktu itu. Dan malam sebelum dia ngajar waktu kami berangkat, karena kami berangkat tengah malam waktu itu dengan pesawat Garuda. Di terminal baru, by the way terminal kita sangat luar biasa. Saudara perlu lihat, bandara kita sangat hebat sekali, yang baru. Dan di situ kami mulai diskusi kira-kira apa dasar firman Allah bikin kue saudara. Loh itu ada dasarnya saudara. Dan saya mulai berbagi dengan mereka, ada 2 kelas, tata rias, ya, ngecat muka gitu. Satu lagi bikin kue. Saya mulai berbagi dengan mereka tentang firman Allah dan mereka nangkep itu dan
akhirnya di KT-KT mereka ngajar anak sekolah Alkitab. Pertama-tama sebelum bikin kue ada firman Tuhannya. Dan itu satu terobosan yang sangat luar biasa, saudara. Dan terobosan yang lain yang terjadi adalah waktu kami berenang. Dan kami sedang kelaparan. Ya, hujan, angin kenceng. Ya, karena hujan kalau di laut tuh asik banget karena air lautnya hangat. Tapi di atasnya dingin, Bapak Saudara ya. Waktu kami kelaparan, tiba-tiba ada seorang bilang, ini ada jagung manis rebus yang dititipkan oleh seorang ibu, satu gentong begitu. Kami mandi di Ora waktu itu. Dan akhirnya satu gentong jagung manis itu dibawa ke laut. Dan kami makan bersama-sama. Karena itu jagung manis saya bilang kurang asin. Supaya asin celupkan ke air laut dan makan. Saudara. Dan akhirnya mereka lakukan dan mereka merasa ini belum pernah seumur hidup kami lakukan. Wow, satu sukacita yang sangat luar biasa saudara ya. Dan kami kembali dengan selamat. Terima kasih beberapa saudara mendoakan kami. Namun itu bukan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhannya adalah welcome to December. Season greetings. Nah, kita memasukin, Pastor Ferdi tadi sudah mengajak kita untuk menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Nah luar biasa saudara. Nah ada orang menyebut bulan Desember adalah bulan suci orang Kristen. Saya mau katakan tidak ada bulan suci dalam kekristenan. Setiap bulan itu suci. Amin. Yang ada adalah momentum-momentum di mana kita melakukan perayaan-perayaan. Tapi itu pun harus membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Dan lebih mengerti tentang firman Allah. Nah Bapak Saudara, yang pasti bulan Desember itu disukai oleh semua orang. Mau Kristen kah, mau nggak Kristen kah. Saya kaget dulu, saya tinggal di Singapura dan saya melihat bagaimana orang-orang yang tidak kenal Yesus merayakan Natal, Christmas di dalam rumah mereka. Oh mereka masak, mereka perayaan bagi kado dan lain sebagainya saudara. Tidak percaya kepada Tuhan tapi dia merayakan Natal saudara-saudaraku. Nah di Ambon saya melihat itu satu pemandangan yang sangat luar biasa. Berbagai daerah di Indonesia terutama di daerah timur merayakan menyambut Natal dengan persiapan-persiapan yang begitu hebat saudara. Di sepanjang jalan saudara bisa ketemu dengan di kota Ambon khususnya dengan pohon-pohon Natal yang begitu kreatif yang gak pernah kepikiran. Ya, ada satu foto yang saya mungkin saudara bisa lihat. Nah ini saudara bisa ketemu di sepanjang jalan. Pohon-pohon Natal yang sangat kreatif menurut saya Bapak Saudara ya. Bahkan ada lorong-lorong seperti Pulau Gelis jembatannya itu tuh kiri kanan semua lampu-lampu yang sangat gemerlapan. Orang menyambut Natal, menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Di belahan dunia yang lain orang merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Contohnya di Norwegia saudara. Orang merayakan hari Natal itu pada malam tanggal 24 Desember, masyarakat Norwegia menyembunyikan sapu-sapu yang mereka miliki. 24 Desember. Hal ini dilakukan agar sapu tersebut tidak diambil dan dipergunakan oleh penyihir jahat. Itu di Norwegia. Jadi suasana Natal begitu hebat dan begitu dahsyat Bapak Saudara. Natal selalu identik dengan apa yang saya terima. Apa yang saya bisa dapat? Kadonya apa sih? Tadi anaknya Pastor Desi datang ke kantor. Terus dia lihat ada kado-kado kecil di kantor saya karena saya sedang mempersiapkan. Nggak tahu buat siapa, nanti aja tergerak sama siapa gitu ya. Dia bilang, itu isinya apa? Anak kecil aja ngerti kado Natal Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Saudara bahwa kita perlu naik kelas. Natal bukan kesempatan untuk menerima saja. Tapi Natal adalah kesempatan untuk memberi. Karena Yesus datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Amin saudara. Jadi harus ada perubahan atau shifting dari pola pikir kita. Kesempatan bukan untuk menerima saja, tapi kesempatan untuk memberi. Kenapa? Karena Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu sudah bertumbuh menjadi seorang dewasa. Bahkan dia sedang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semuanya Bapak Saudara. Oleh karena itu malam hari ini kita akan melihat dimensi Natal yang lain. Yang saya sendiri kaget waktu saya membacakan perenungan ini Bapak Saudara. Bahwa Natal adalah memperingati firman, perkataan Allah yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus, saudara. Firman, perkataan Allah yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Bagaimana proses the word become flesh, itu yang menjadi tema kita. Firman menjadi manusia, apa proses yang terjadi? Dimulai dengan adanya yang disebut sebagai the invisible God. Ada Tuhan yang tidak tampak, yang menciptakan langit dan bumi. Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berkata, setelah pada zaman dahulu, pada zaman dulu, zaman sebelum perjanjian baru, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi.
saudara. Di dalam sejarah dari satu generasi kepada generasi yang lain, sebelum masa perjanjian baru, Allah hanya ada dalam bentuk kata-kata. Waktu Tuhan dalam sejarah manusia mendekatkan diri kepada Adam dan Hawa, membentuk mereka, berkomunikasi mereka. Namun karena mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan harus mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Allah pun tidak nampak secara wujud waktu mereka ada di Taman Eden. Tidak secara fisik. Dan kemudian Tuhan memanggil Musa. Kejadian yang sangat ajaib. Satu hari Musa sedang menggembalakan kambing domba milik mertua, menantu yang sangat luar biasa. Waktu dia sedang menggembalakan itu, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar yang terbakar, ya. Tetapi semak belukar itu enggak terbakar sebenarnya. Ada api tapi tidak terbakar. Karena keajaiban itu, Musa kemudian membelok sedikit langkahnya dan memperhatikan. Ketika dia mendekat kepada semak belukar yang kelihatannya terbakar itu, suara Tuhan datang dan berbicara kepada Musa. Namun Tuhan tidak terlihat dalam wujud nyatanya. The invisible God berbicara tentang Tuhan yang ada namun tidak kelihatan. Tuhan juga berbicara kepada Abraham. Tuhan juga berbicara kepada Ishak. Tuhan juga berbicara kepada Yakub. Tuhan juga berbicara kepada Nehemia. Tuhan juga berbicara kepada Yeremia. Tuhan juga berbicara kepada Hosea. Dan nabi-nabi yang lain tanpa ada wujud nyata yang kelihatan. The invisible God. Disitulah proses awalnya kenapa firman menjadi manusia, Bapak Saudara. Nah saudaraku, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin, saudara. Perkataan Tuhan, perintah Allah, itu wujud nyatanya ada di dalam Yesus. Ibrani 1 ayatnya yang kedua berkata, maka pada zaman akhir ini, setelah zaman perjanjian lama, pada saat mulainya perjanjian baru, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kolose 1 ayat 15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu gambar yang nyata, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca, yang bisa dicontohi, yang bisa diajak berkomunikasi, yang bisa dikenal adalah Yesus Kristus hidup 33 tahun setengah di atas muka bumi ini. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, saudara. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman yang terlihat, terbaca, dimengerti dan bisa diraba. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengenal Allah. Waktu kita lihat Yesus, kita mengenal Allah. Kita bisa berkata, waktu kita kenal saudara, saya nggak tahu saudara pernah ngalamin apa enggak, ketemu dengan seseorang dan dia kata, Pastor Yohana. Terus saya nggak kenal dia saudara. Apa yang terjadi? Ya puji Tuhan, gitu aja saudara. Saya pernah lagi ngantri di Jeko, ya tiba-tiba ada jemaat yang bilang, Pastor Yohana, saya nggak kenal dia. Tapi saya cuma senyum aja saudara. Tapi kalau saudara recognize seseorang, apa yang terjadi? Waktu dia mulai sebutkan sesuatu dan saudara, saudara ngerti maksudnya? Oh itu dia. Nah ini yang Yesus sedang nyatakan tentang Allah kita. Waktu kita melihat seluruh kehidupan Yesus, firman yang tadinya adalah perkataan. Perkataan itu cuma hawa saja, kata-kata saja. Sekarang ada dalam wujud seorang manusia yang sempurna karena Yesus adalah manusia 100%. Tapi tanpa dosa dan dia adalah Allah 100% juga saudara. Baru kita bilang, oh Tuhan itu kayak begini. Saya perlu bantuan pada malam hari ini dan saya mau minta tolong Om Adi. Om Adi bisa maju ke depan. Satu lagi saya minta tolong ibu-ibu ya. Mungkin Ibu Melinda bisa tolong saya ya. Terima kasih. Mari silakan maju ke depan. Om Adi ini yang punya Hosana saudara. Saudara Indra Prasta tuh yang saudara dapat diskon-diskon. Nah nanti tolong tunjukkan wajah saudara kepada Om Adi. Nah, supaya dan Om Adi juga salah satu ketua live. Oke silakan berdiri di sini. Oke malam hari ini saya akan memberikan sebuah instruksi kepada kedua saudara kita ya.
Silakan, ini ada kertas. Kertasnya warna pink, karena pink selalu membawa sukacita. Baik. Dengarkan baik-baik instruksinya dan ikutin saya. Yang pertama, pegang kertas berbentuk persegi panjang. Coba dipegang. Oke, kasih lihat saudara-saudara kita ya. Setelah itu, silakan dilipat salah satu sisi ke sisi yang lain sampai membentuk sebuah segitiga. Nah, ini ujian ya Om, tapi tidak boleh contek. Loh, firman Tuhan datang kepada kita untuk masing-masing, betul nggak? Ya, jadi anggap aja ini ujian, sudah? Oke? Oke, jangan contek ya Om. Instruksi yang ketiga, ya, lipat segitiga yang telah terbentuk menjadi segitiga yang lebih kecil lagi. Mantap. Sudah? Dengan posisi kertas yang mendatar di bawah, buat lipatan dari kanan ke kiri atau sebaliknya sampai menghimpit tepi kertas yang berlawanan. Silakan. Saya bacain lagi ya Bu ya. Ini guru yang baik nih. Ujian dibacain terus. Dengan posisi kertas yang mendatar di bawah, buat lipatan dari kanan ke kiri atau sebaliknya sampai menghimpit tepi kertas yang berlawanan. Oke, mantap. Mantap bukan berarti benar ya Bu. Ya saya menghargai aja. Sudah? Sudah ya? Nah, perlu diulangi lagi? Nggak boleh, waktunya udah lewat. Instruksi yang kelima, ya. Dengan posisi ujung lancip di atas, gunting bagian tengah ke arah atas. Nah, baru guntingnya dipakai. Gunting bagian tengah ke atas, Bu. Ya. Oke. Sudah? Nah, tunggu jangan buka dulu. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya instruksikan kepada mereka adalah untuk membuat salib dalam satu kali guntingan. Sekarang kita mau lihat setelah digunting ini jadi salib apa enggak. Tolong dibuka 1, 2, 3 dan perlihatkan kepada jemaat. Sudah? Bukan ya Om ya? Oh, bukan captai juga ya Om ya? Oke Bapak Ibu Saudara. Nah, perjanjian lama Allah itu hanya berfirman. Allah cuma berfirman. Ada firman aja bisa salah. Amin. Ada firman itu aja bisa salah. Akhirnya apa yang Tuhan harus lakukan supaya firman itu menjadi daging, firman itu menjadi satu wujud yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dicontohi. Allah dari surga harus turun, berdiri sejajar dengan mereka dan mari kita mulai. Geser Om sedikit Om ya, kasih tempat buat saya karena saya cukup gede. Kita ganti kertasnya. Oke, Ibu 1, Om 1, saya 1. Instruksi pertama, kata firman Allah. Pegang kertas berbentuk persegi panjang. Sudah? Yang kedua, lipat salah satu sisinya ke sisi yang lain sampai membentuk segitiga. Ayo lipat. Lurus ya Om. Biasanya cowok suka nggak lurus. Ya, oke. Kasih lihat lagi bentuknya kayak begini. Ya. Lipat segitiga yang telah terbentuk menjadi segitiga yang lebih kecil lagi. Lipat lagi jadi segitiga yang lebih kecil. Nah, tekan lagi Om, Tante. Sudah? Nah, instruksi yang keempat.
dengan posisi kertas yang mendatar di bawah, ya, buat lipatan dari kanan ke kiri, atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Bagi dua Om, bagi dua. Nah begitu, betul sekali. Sudah? Instruksi yang kelima, mari kita gunting. Gunting bagian tengah-tengahnya. Satu kali gunting, gak boleh dua kali ya. Jadi set, langsung selesai. Taruh di pinggir, jangan buang sampah sembarangan. Ya, putusin Om. Ya, Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk apa yang kita hasilkan. Kasih lihat kepada sidang jemaat. 1, 2, 3. Terima kasih Om dan Tante, silakan duduk kembali. Firman itu harus jadi orang. Perkataan Allah yang tadi bilang, aku mengasihi kamu, aku menebus hidupmu, aku yang membawa engkau keluar dari Mesir, engkau punya masa depan, engkau adalah biji mataku, kasihi satu dengan yang lain, wujud dari 10 hukum Taurat, yang pertama, keempat mengasihi Allah, yang ke-6 sampai yang ke-10 itu mengasihi, yang ke-5 sampai 10 mengasihi sesama, itu harus diwujud nyatakan, dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mempertontonkan firman kepada kita semua. Firman menjadi daging. Satu kali peristiwa dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai 9, saudara bisa baca peristiwa itu. Pada saat itu Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, dan di situ ada Filipus, ada Thomas. Dan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia sebentar lagi akan mati. Dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Tapi dia mati, dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Biasanya ayat ini dibacakan di Sinar Kasih Bapak Saudara. Tapi sebenarnya ayat-ayat ini mengandung pengertian tentang penyataan Allah di dalam Yesus Kristus, Saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yesus berkata kepada mereka, aku akan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Lalu salah satu dari muridnya berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus apa jawaban Yesus? Kalau kamu lihat aku, kamu sudah melihat Bapa di surga. Dia adalah firman yang hidup. Bagaimana Allah menyatakan dirinya pada isi dunia yang dikasihinya? Jawabannya adalah Yesus. Christ is the visible image of the invisible God. Kristus adalah gambar Allah yang tampak dari Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus mati dan dia terangkat ke surga. Bagaimana Yesus menyatakan diri sampai hari ini kepada dunia? Jawabannya adalah orang percaya atau gereja. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan atau suitably dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil. Hendaklah hidupnya cocok dengan apa yang ada di dalam berita Injil, yaitu berita keselamatan. Injil mengajarkan kasih, Injil mengajarkan kelemah lembutan, Injil mengajarkan penguasaan diri, Injil mengajarkan iman kepada Allah yang maha tinggi, Injil mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya sampai dia rela mati bagi gerejanya, saudara. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kenapa ini menjadi penting? Karena Paulus menuliskan dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 2 dan 3. Bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Saudara suka apa enggak, kita adalah suratan yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging di dalam hati manusia. Dalam terjemahan Alkitab The Message, dia katakan Christ himself
wrote it. Yesus Kristus sendiri yang menuliskan surat itu di dalam kehidupan kita. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Amin Bapak Saudara. Jadi kita orang yang percaya kepada Yesus, yang menyebut dirinya Kristen, yang menyebut dirinya orang percaya, yang datang beribadah kepada Yesus dan berkata bahwa I'm the follower of Christ, saya pengikut Kristus. Saudara, kita suka apa tidak suka, hidup kita dibaca oleh semua orang, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan suka maupun keadaan duka, hidup kita adalah suratan yang terbuka, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa alasan firman harus menjadi darah dan daging di dalam kehidupan kita? Karena kita merepresentasikan Kristus yang merepresentasikan Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan, itu alasannya. Kenapa firman Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah harus menjelma di dalam daging saya, Yohana. Harus menjelma dalam daging Ibu Yeti. Harus menjelma dalam daging Om Adi. Harus menjelma dalam kehidupan saudara dan saya. Karena betul Tuhan melihat hati. Tapi orang-orang di sekitar kita melihat apa yang kelihatan. Dan pertanyaannya, apakah mereka melihat kebenaran di dalam kehidupan kita, saudara? Oleh sebab itu firman Allah, berita keselamatan itu perlu disampaikan melalui apa yang kelihatan. Karena itu ditujukan kepada manusia. Makanya firman Allah itu tidak hanya untuk diketahui. Tidak hanya untuk dipelajari. Tapi itu untuk dihidupi. Firman Allah itu tidak hanya untuk disimpan dalam hati, terus disimpan dalam hati. Tapi dinyatakan di dalam perbuatan, saudara. Orang-orang berkata, mereka pasti ngerti kok. Saya tuh baik hati, cuma mulut aja yang jahat. Berarti mulutnya yang mesti dirubah. Loh, saudara ngerti kok mulutnya jahat, kenapa gak mau dirubah? Betul apa enggak? Orang tua saya ngerti kok, saya sayang sama mereka. Walaupun saya sudah membangkang, itu gak sayang namanya. Istri saya pasti ngertilah. Saya kerja siang, sore, dan malam, dan tengah malam, dan selanjutnya. Walaupun saya suka gampar. Orang bisa lihat kok saya rajin ke gereja, walaupun saya masih ke dukun sekali-sekali. Saudaraku, firman itu bukan untuk disimpan dalam hati. Tapi firman itu harus menjadi tindakan nyata, karena firman itu harus menjadi darah dan daging kita. Hidup di dalam kita, saudara. Nah, apa kunci firman menjadi daging? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya suka dengan kalimat ini. Jadi beberapa tahun yang lalu saya nginep di rumah Om Ben. Ada Marcella waktu itu di Gunung Gede, ya. Karena saya masih ngekos, jadi saya suka nginep sana sini, saudara. Tapi nggak sembarangan rumah saya nginep, ya. Waktu itu saya diajak nginep, dan bangun pagi-pagi saya melihat di kulkas ada tulisan ini. You are what you eat. Badan itu gak bisa bohongin. Kalau saya suka makan. Badan itu gak bisa bohongin, saudara. Karena you are what you eat. Nah Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-14 dan 15 berbicara tentang apa yang kita harus makan supaya firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. Saudara, Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Firman Allah di dalam kitab Amsal mengatakan hikmat ada di mana-mana. Hikmat ada di jalan, hikmat ada di pasar, hikmat ada di rumah, hikmat ada di tempat kerja, hikmat ada di tempat dagang. Di mana-mana ada hikmat. Tapi ada 4 macam hikmat yang diberitakan pada malam hari ini. Yakobus 3 ayat yang ke-15 berkata, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Yang pertama, hikmat itu bisa datang dari atas, dari surga, dari kebenaran firman Allah. Tetapi yang kedua, ada hikmat juga yang datang dari dunia. Orang-orang yang di sekitar kita, apa yang sedang dibangun, budaya apa yang sedang ada di dalam dunia ini. Hikmat juga bisa datang dari nafsu manusia, saudara. Keinginan, ambisi, kehendak yang begitu kuat. Dan hikmat juga berasal dari setan-setan. Jadi kalau kita sering kali dengar, kalau kita lihat, dulu waktu saya pernah dijemput pertama kali saya datang ke Bogor, ya,
Saya dijemput, saya pernah ceritakan ini, Pastor Arif, Bu Epi, dan juga Taufik, WL kita. Ya. Dan Taufik rupanya baru keluar dari salon. Rambutnya itu warnanya bukan hitam. Dan saya ini keluaran sekolah Alkitab fresh from the oven. Orang teologi yang baru lulus. Waktu saya melongok ke depan, lihat siapa yang jemput saya, Taufik sudah pegang kertas. Yohana. Saya tahu dia jemput saya. Saya belum kenal Pastor Arif waktu itu. Waktu saya pertama kali lihat Taufik, saya bilang, ya Tuhan, ini gereja macam apa? Kok rambut anak mudanya pirang? Jangan-jangan gereja ini sesat. Duniawi. Kita selalu mengidentifikasikan duniawi itu dengan perkara-perkara seperti itu. Dandan gak pada tempatnya, pakai anting dan lain sebagainya. Tapi firman Allah bilang hikmat yang datang dari dunia itu ternyata iri hati, saudara. Jadi kalau ada iri hati itu duniawi. Amin, saudara. Kalau ada cemburu satu dengan yang lain itu duniawi. Kalau ada sakit hati dan dusta itu duniawi, saudara. Dan mari pada malam hari ini kita mau terima hikmat yang dari surga. Jangan sampai keputusan-keputusan hidup kita dipengaruhi oleh sinetron yang kita nonton. Semuanya diukur dengan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah keputusan yang paling tepat untuk kita hidupi. Karena itu adalah hikmat dari surga. Waktu saudara iri, kira-kira iri sesuai firman Allah enggak ya? Amin Bapak Saudara. Kunci yang pertama, you are what you eat. Hati-hati dengan apa yang kita terima. Hikmat ada di mana-mana dan itu masuk di dalam kehidupan kita. Melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita rasa, melalui apa yang kita nonton, melalui apa yang kita lihat di sekeliling kita. Itu menabur hikmat dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bisa menyaring yang mana datang dari atas, yang mana datang dari dunia, yang mana ini karena ambisi saya yang mencelakakan saya, yang mana karena nafsu jahat, yang mana dari setan-setan. Ada orang-orang yang digerakkan oleh suara-suara yang aneh untuk lempar bayinya, apakah itu dari Tuhan? Ada orang-orang yang didorong untuk, aduh saya sudah depresi, saya sudah stres, kayaknya keadaan tidak memungkinkan saya untuk balik dengan suami, kayaknya nggak mungkin saya bisa rampung di dalam keluarga saya, nggak mungkin saya bisa harmonis, nggak mungkin saya begini dan begitu dan lain sebagainya, saudara. Lebih enak mati saja. Apakah bunuh diri itu adalah hikmat Tuhan? You are what you eat. Hati-hati dengan apa yang kita makan. Yang kedua Bapak Saudara, kunci supaya firman itu menjadi daging dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Paulus menuliskan ini, sebab aku telah mati. Oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Saudara, kunci supaya firman, kebenaran, pengajaran, Yesus itu hidup di dalam kita. Tidak ada yang lain kecuali kita mati atas kebenaran kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa hidupi kebenaran Yesus kalau kita mempertahankan kebenaran kita. Karena antara terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tidak ada kehidupan abu-abu atau di tengah-tengah. Saya mau 50% kebenaran dan saya mau 50% kebenaran saya. Enggak ada. Cuma ada dua, antara gelap atau terang. Amin Bapak Saudara. Dan tidak ada terang yang bisa bercahaya kalau dia tidak pernah ada di dalam kegelapan. Artinya kita harus mati terhadap agenda kita. Mati terhadap keinginan-keinginan kita. Dan membiarkan firman Allah hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Dan itulah pesan Natal sebenarnya. Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan sekedar Yesus datang dan menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Ada dimensi yang lain tentang Natal yang kita perlu renungkan tahun ini adalah apakah firman
yang kita dengar sudah menjadi diri saya. Karena dengan demikian saya mempertontonkan Kristus kepada dunia di mana saya berada. Yohanes pasal 1, ayat 1 dan juga ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah adalah firman. Makanya waktu kita menghidupi firman itu, maka Allah tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Allah bukan berarti kita tinggal 24 jam di dalam gereja, enggak. Kita tinggal di dalam kebenaran Allah, maka Dia tinggal di dalam kita karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman telah menjadi manusia. Yang artinya Allah menjadi manusia. Dan itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini, Yesus Kristus secara fisik sudah tidak ada di dalam dunia ini. Yang tinggal adalah gereja. Orang-orang yang memutuskan untuk ikut dengan Dia. Orang-orang yang memutuskan untuk ada bersama-sama dengan Dia. Pertanyaan yang kita perlu bawa pulang malam hari ini. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus pada malam hari ini. Tanyakan diri kita, mau enggak kita mengambil komitmen untuk membiarkan firman hidup di dalam kita? Mau enggak kita mengambil komitmen bahwa perkataan Tuhan yang saya dengar, yang saya baca, itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan saya. Yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa diraba, yang bisa dilihat dan dilihat oleh orang lain. Sehingga mereka melihat Kristus seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini diberikan oleh Yesus dan dibagikan oleh Yesus kepada mereka yang sungguh-sungguh mau berkomitmen. Saudara, bukannya bisa atau tidak pertanyaannya. Karena kebohongan terbesar iblis kepada orang percaya adalah bahwa engkau tidak mungkin berubah. Engkau tidak mungkin bisa melakukan firman Allah. Engkau tidak mungkin bisa menggambarkan Kristus. Karena dosamu terlalu berat, dosamu terlalu besar, masa lalumu begitu hebat. Enggak mungkin. Itu kebohongan iblis yang paling besar, saudara. Pertanyaannya bukan atau bisa atau tidaknya kita menjadi hidup serupa dengan Kristus. Tapi pertanyaannya, mau apa enggaknya kita menghidupi firman Allah yang kita dengar. Pengampunan yang kita dengar, rekonsiliasi yang kita dengar, hati Bapa yang kita dengar. Bagaimana kita menerima orang lain seperti Yesus menerima orang lain di dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang yang berdosa dan berzina. Jadi pada malam hari ini, perjamuan kudus ini disediakan bagi kita. Terutama bagi kita yang mau berkata pada malam hari ini, Tuhan, aku mau firman-Mu menjadi daging di dalam kehidupanku. Kalau itu keputusan saudara, saudara dipersilakan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tapi kalau ada saudara yang berkata, saya nggak mau berubah, saya belum bisa, saya masih perlu waktu dan lain sebagainya. Saya tidak menganjurkan saudara untuk mengambil perjamuan. Ya, karena perjamuan yang diambil tanpa pengertian yang benar itu justru mendatangkan kutuk atas kehidupan kita.